Baik, eh, di tengah-tengah kericuhan ini ternyata Pak Agusnya tuh ada di penonton. Inilah orang yang menyebabkan tadi konflik antara Pak Iya. Dik dan juga Mas Dedi. Iya. Pak Agus ini ternyata ada di sono. Selamat malam Pak Agus. Nah, ini sebenarnya ide siapa, Pak? Bapak ngomong ngaco, awas ya, Pak ya. Saya nggak peduli nih, Bapak mau ketua TPA, saya udah nggak peduli, saya udah sakit hati nih, Pak. Jadi begini Mas. Aduh. Kalau udah jadi begini nih lama ini biasanya nih. Jadi Awalnya kami kan ada himbauan dari pemerintah Kota Semarang soal apa? Untuk membuat salah satu kantin. Kencengan, Pak. Membuat salah satu kantin di TPA. kantin di TPA. Ya, kami terus mencari orang, terus ketemu Mbah Min sama Mbah Yakti ini. Terus kami tawarin untuk membuat kantin di TPA. Terus kemudian Mbah Min itu muncul ide, Mas, kalau pemulung itu kan sering utang gitu loh. Sering terus kalau bayarnya pakai plastik gimana, Mas? Oh, malah bagus itu gitu loh. Nah, jadi awalnya tetap dari Mbah Min, tapi kami dari Mendukung, mensupport. Iya, Mas, gitu. Oh, Bapak dari mana aja ketika saya tanya tadi tuh Bapak kemana, Pak? Lah, kan saya belum ditanya, Mas. Iya sih, memang. Iya, benar. Enggak lagian Pak Min bukannya bilang tuh ada Pak Agusnya gitu. Lah, saya ini di depan Mas Dedi sudah grogi, saya panik. Oke, lalu kenapa pakai gas metan, Pak? Kenapa pakai gas metan? Jadi di tempat kami itu banyak sumber gas metan yang berlimpah. Terus dari pemerintah kota juga awalnya itu kan untuk mengurangi dampak pemanasan global. Salah satunya itu kan sumber terbesar adalah dari sampah yang menghasilkan gas metana itu. Nah, makanya dari itu gas metan di TPA itu kan dimanfaatkan. Salah satunya untuk menjadi gas ramah lingkungan, salah satunya untuk memasak di penduduk sekitar. Salah satunya termasuk kantinnya Mbah Min itu memasaknya bukan memakai gas LPG tapi menggunakan gas metan, Mas. Jadi makanya kantinnya Mbah Min itu termasuk murah meriah karena nggak perlu beli gas LPG, menggunakan sumber gas dari gas metan. Nah, gas metan ini gratis, Pak? Gratis selama 24 jam full. Oh, gratis? Gratis. Oh, Termasuk dengan kompor-kompornya semua difasilitasi Gratis dari semua. disiapkan semuanya? Iya. Nah, ini apakah akan ada banyak warung-warung gas metan ini, Pak? Untuk penduduk kami sudah menyalurkan ke 100 rumah, Mas. Sudah 100 rumah penduduk difasilitasi menggunakan Gas gas metan. metan gratis dengan kompor-kompornya. Nah, kalau warungnya sendiri, Pak? Warungnya sementara ini satu, Mas. Biar Ada berjalan. rencana untuk lebih dari satu, Pak? Bisa, Mas, nanti rencananya. Mungkin kalau Mas Didi mau makan di sana malah mungkin bisa, biar tambah rame, gereng lagi, mungkin bisa tambah, Mas. Oh. Kami tunggu, Mas, di sana. Siap. Kalau Mas Dedi ya sampah yang mahal-mahal aja, nanti saya tuker makanan yang murah, saya dapat untung nanti. Iya sih, bener. Pak, Sampahnya Mas Dedi tuh handphone gitu loh. oh handphone. Ya, Iya. handphone, jaket, sepatu kan sampah. Saya mau tahu untungnya berapa sih sebulan? Nah, untungnya kalau satu hari itu untungnya sekitar 75.000. Satu hari untung Satu hari. 75.000. 75.000. Oke, berarti sekitar 2.250.000-an Ya, oke, ya gitu. satu bulan. Satu Itu bulan. untungnya ya? Untungnya itu. Untungnya atau bersih dapatnya, Pak? Itu Ya, dapat untungnya bersihnya apa? dari warung lah. Kalau saya kan plastik ya untung juga. Itu untung dua-duanya. Untung dua-duanya. Iya, gitu. Oh, oke. Boleh saya modalin aja nggak buka warung depan sini, Pak? Iya. Kalau boleh tempatnya Mas Dedi yang nyuruh, ya saya ya bisa, siap. 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 Tapi kan Ibu harus ada di Semarang, Pak. Ibu di Semarang, Bapak di sini. saya di sini. Oh. Ya nggak mau. Oh, enggak mau. Ibu kan apa sih? Tika,
ibunya nggak mau. Oh, ibunya nggak mau. Tanya bapaknya dong. Bapaknya mau ninggalin ibu. Mau nggak yang? Yang Maksudnya gini mbak, Iya. kalau sudah tua tuh yang bukan sayang, Oh, tapi agak meriang gitu. yang oke. Kalau ibu saya nggak Ayang boleh, panggilannya. itu sudah pas Mas. Jadi Apa itu? maaf ya, ibu saya sering pas kasih pantun saya. Oh, apa Kasih Pak? pantun aja ini. Apa itu? Pantunnya gini, tidak meninggalkan saya kan. Pantun Pak, gimana pantunnya? Buah duku, buah rambutan. Terus deh, kepedik 1 tinggal 9. Cintaku tidak cinta buatan. Seperti paku melekat di papan. Sayang, aku bisa. Maaf Pak ya, maaf. Sekarang kita undang ada bintang tamu lain Pak ini Pak. Iya, iya. Ya. Ya. Bintang tamu. Pak Dedi ya, lihat saya. Enggak, ya, bukan ketawa. gitu ya. Saya bawain acara udah 6 tahun loh, beneran loh. Saya udah 20 tahun di TV loh. Baru kali ini saya ngundang bintang tamu harus minta izin dulu sama orang. Bener, sumpah. Takut dia tersinggung gitu loh maksudnya. Jadi kita undang nih ada orang yang melakukan gerakan berbagi. Jadi dia tuh bagi makanan, bagi nasi bungkus tapi gratis. Gratis, kalau ini gratis, baginya banyak. Nah langsung aja kita undang, ini adalah Ina Majidan. Apa kabar? Silakan. Halo, iya, silakan. Bapak, Pak. matanya fokus, jangan lihat ke sana. Jangan ke sana, fokus. Pak, maaf nih. Ya, gimana Mas? Terus orang tuh kalau ngomong jangan setengah-setengah terusin. Gue seumur hidup takut sama orang baru kali ini loh. Kenapa? Biasanya nggak pernah takut sama orang. Oh, iya. Takut kualat. Ya orang tua ya. Orang tua Ya. sih. Pak kan ada bintang tamu nih baru nih. Ya. Dia kan lebih muda dibandingin bapak nih. Iya. Ya. Kayaknya lebih enak kalau dia duduknya deket saya, Pak. Saya. Bukan bapak. Oh, ini loh, Pak. Nah, sini Mas, sini. Maaf ya Pak ya, ini loh Iya, Bapak yang mau geser. Wah, enggak nyata. Maaf ya, enggak, maaf. Mas Dedi, saya nggak nyadar, saya ya dudukan loh. Tahu-tahu kaki istri saya. Iya. Tapi nggak sengaja, maaf ya. Iya, iya, iya. Giniin. Kita tanya aja, tanya sama Mbak Ina, Ini gerakan berbagi ini apa gerakan berbagi ini? Gerakan berbagi itu gerakan sosial, di mana saya mengajak ke seluruh warga negara untuk berbagi kelebihan yang mereka punya. Oke, jadi berbagi dalam bentuk uang. Tiap orang pasti punya kelebihan, ada yang kelebihan uang, ada yang kelebihan tenaga, ada yang kelebihan waktu, ada juga yang kelebihan berat badan sih. Iya, banyak-banyak, weh. Epidemik itu sekarang. Jadi setiap manusia itu dilahirkan dengan kemampuan Yang bisa diberikan pada Iya, orang lain. Nah, bisa tapi diberikan bentuk kepada orang nyatanya lain. apa? Bentuk nyatanya dari gerakan bentuk berbagi? nyatanya bisa berbagi waktu, kalau ada ilmu, berbagi darahnya, karena darah itu tidak ada subsidinya, tidak bisa digantikan dengan apapun. Yang saya berikan sendiri adalah waktu, mendengarkan pasien-pasien kecil di rumah sakit, apapun juga yang kita Tapi punya. katanya awalnya bagi-bagi nasi dulu. Awalnya berbagi nasi bungkus ya, Nasi bungkus setiap hari Jumat. setiap hari Jumat. Nah, itu saya dengar katanya awalnya 50 bungkus tapi terus jadi Ya, itu dia kan niatnya membagikan nasi bungkus 50 bungkus. Jadi disiapkan, kemudian kita broadcast melalui jejaring sosial. Ternyata yang menitipkan banyak. Waktu itu hari pertama kalau saya nggak salah 700-an bungkus ya. 700 bungkus. 700 bungkus. Itu gitu. dibagi pada
Hari Jumat itu waktu itu dibagiinnya di pemulung-pemulung, kemudian ke rumah sakit juga dan ke yayasan panti sosial. Oke, itu sampai sekarang nggak? Masih sampai sekarang tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat masih sampai sekarang? Iya. Oh, di daerah mana itu? Kalau saya sendiri karena domisili di Jakarta, jadi di Jakarta. Tetapi membagi nasi bungkus ini sampai hari ini sampai ke NTT, ada yang di Padang, gitu. Jadi intinya sih ngajakin teman-teman semua pasti punya kemampuan untuk membagikan paling tidak satu nasi bungkus. Itulah yang kita mampukan sekarang gitu. Ya, simple things tapi big things for other people ya. Iya, mudah-mudahan Hal seperti kecil itu. tapi buat orang lain mungkin jadi hal besar intinya gitu. Oke, dananya dari mana? Gerakan berbagi kan sebenarnya tidak menggalangkan dana, karena yang saya cari bukan uang, saya cari manusia-manusia yang mau membagikan dirinya untuk kehidupan ini sendiri gitu. Nggak ada hubungannya dengan uang, walaupun ada juga masanya kita perlu uang gitu kalau ada bencana di situ timbul di mana ya dana diperlukan gitu. Terus nyarinya dari mana? Dari pegiat sendiri, jadi dari mereka yang udah terjun, yang udah tahu gerakan berbagi itu ngapain, ya disitulah mereka akan bantu. Tapi harus saya tekankan, membagikan kebahagiaan itu sebenarnya nggak disangkut pautnya dengan uang sih. Tapi intinya gini, intinya apapun yang bisa dibagi gitu kan. Ya. Kalau dia tidak bisa ikut serta tapi dia punya uang buat beli nasi bungkus ya dia kasih uang Ya, untuk beli nasi bungkus silahkan. bisa gitu. Ya. Kalau dia punya waktu dia bisa apa, ngajar dan sebagainya. Bahkan fokus ke kesehatan juga. Ya, Donor betul. darah pun bisa gitu. Iya, donor darah. Dan karena kekurangan, negara ini selalu kekurangan darah. 270 juta penduduk, tetapi kebutuhan darah tidak pernah cukup. Gitu. Di situ peran yang terbesar sebenarnya, karena darah itu tidak bisa digantikan dengan bentuk apapun juga. Oke, berarti di bidangnya bebas bidang apa saja gitu. Bebas, jadi gerakan berbagi sendiri fokusnya ada kesehatan, pendidikan, dan pangan. Kesehatan, Pendidikan dan pangan. dan pendidikannya di mana? Pendidikan itu di NTT kita membantu 1.000 anak di NTT tersebut untuk memberantas malaria. Kita bikinkan modul. Nah, modul itu dipakai di 25 sekolah dasar di NTT. Oke, jadi sampai ke sana juga ya, ke Iya. sekolah juga ya. Oke, betul. Lalu awalnya dari mana kok bisa tiba-tiba tipping point-nya apa? Tipping point kan tiap manusia punya goal ya. Betul. Gitu. Saya 2010 itu berpikir bahwa kehidupan saya ini goal-goalnya sudah bisa saya penuhi. Gitu. Saya udah bekerja, saya udah berkeluarga waktu itu. Kemudian ini mau apa lagi goalnya gitu. Saya pikir waktu itu memang saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang oke, kalau saya udah bisa membahagiakan diri saya sendiri, maka harusnya saya bisa membahagiakan orang lain. Jangan orang terdekat, orang yang saya belum pernah kenal deh. Yang orang yang saya tidak tahu sama sekali. Nah itu saya mulai dengan membagikan nasi bungkus. Awalnya dari sana. Ya. Itu pada hari apa? Maksudnya ada hari khusus kah pada saat awal-awal itu? Awal itu dikhususkan hari Jumat karena Nggak, maksudnya itu pada saat lagi buka puasa atau apa atau just ordinary Jumat? hari Rabu malam yang biasa saja. Setelah sembayang ya saya berpikir mau ngapain lagi ya besok gitu. Jadi ya itu goal berikutnya, saya harus set goal dalam hidup saya apa. Sistem baginya gimana pada saat itu? Waktu itu harus mengerjakan sendiri. Jadi itu dia tadi saya bilang, banyak orang punya uang di dunia ini. Tapi orang punya uang itu mau nggak membagikan waktunya, dia mau nggak terjun langsung, melihat langsung, mendengar langsung apa yang Berarti sedang akhirnya banyak terjadi. teman-teman juga akhirnya ikut-ikutan nganter makanan dan sebagainya bagi di jalan gitu Iya, ya? jadi waktu itu tiap kali ada teman bilang, Ina aku titip ya. Oh nggak mau ah, ikut dulu aja. Nanti kalau kamu udah lihat kondisinya seperti apa silahkan kalau mau titip. Oke. Jadi awalnya nggak berbadan hukum ya? Awalnya tidak Awalnya berbadan hukum. you just want to do it for other people Ya, basicnya itu betul. kan. Lalu lama-lama akhirnya menjadi berbadan hukum. Ya, karena gerakan berbagi waktu itu membantu korban tsunami Aceh, Mentawai, kemudian waktu di Merapi juga kita bangun MCK untuk umum ya. Kan waktu itu saya harus ada tanggung jawab kepada teman-teman yang menitipkan dana. Nah, mulai di situ berpikir, oke ini harus berbadan hukum supaya semuanya transparan dan jelas. Oke. Katanya juga sampai ke rumah sakit anak-anak juga. Iya, memang aku kerjanya seminggu 3 kali ke rumah sakit. Ngapain itu? Jadi kalau di Indonesia nih anak-anak yang terkena kanker biasanya stadiumnya sudah tinggi.
karena kita sosialisasi untuk pengenalan kanker pada anak itu minim sekali. Jadi tugasku, aku waktu itu berpikir oke, kalau ngelihat anak-anak pada saat dia udah mau meninggal kok kayaknya susah ya, ada orang tua yang susah sekali melepas anaknya untuk pergi. Jadi bekerja sama dengan rumah sakit, bekerja sama dengan dokter-dokter yang menangani mereka, saya mengajak orang tua agar bisa lebih ikhlas melepas anaknya. Jadi kalau waktu yang tersisa kira-kira 6 bulan, 6 bulannya yang berkualitas bersama keluarga. 6 bulan itu dihabiskan dengan menunjukkan cinta, tidak hanya dihabiskan di rumah sakit melakukan kemoterapi saja gitu. Dengan cara? Saya melakukan pendekatan pada orang tua dan juga pada adik-adik itu. Jadi aku selalu ajarin adik-adik itu bahwa jangan takut ya gitu, jangan takut menghadapi sakit kamu ini, jangan takut menghadapi hidup walaupun berat, dia nggak kayak anak-anak lain yang di rumah bisa main, dia harus menghabiskan hidupnya di rumah sakit gitu dengan kemoterapi. Tapi jangan takut menghadapi itu. Yang lebih utama lagi jangan takut menghadapi mati. Kita semua pada akhirnya akan mati, tapi ya itu. Mereka ini dihadirkan di dunia, waktunya pendek mungkin untuk mengajarkan kita. Dan itu dibicarakan ke anaknya juga? Oh ya, selalu terbuka dan jelas banget. Dek, kondisi kamu jelek. Kalau mereka lagi pendarahan, mereka tahu. Dan saya bilang, kondisi kamu jelek. Aku akan coba carikan pendonor darah, kita akan coba hadapin ini. Pernah menghadapi ketika pasien-pasien yang meninggal di depan Anda? Banyak, cukup banyak pasien yang meninggal benar-benar ada di pelukanku gitu. What do you feel? Tentu aja ini bukan pengalaman yang menyenangkan. Ini pengalaman yang mungkin nggak semua orang mau gitu berada dalam posisi yang aku pilih ini. Ini kan pilihan ya, lihat ya. Gitu. Tapi saya pikir saya lagi diajarkan ya. Saya diajarkan bahwa ya hidup itu, mati adalah bagian dari hidup. Demikian pula kelahiran mereka gitu. Jadi saya selalu bilang sama mereka, jika kita bisa bersukacita menyambut kelahiran, harusnya kita bisa bersukacita menyambut kematian. Bukan bahagia karena mati, bukan, karena kamu udah menjalani proses nih yang memang udah ditentukan habis waktu kamu. Apakah itu 3 tahun, 7 tahun, 50 tahun atau 60 tahun. Emang udah jalannya di situ dan kita harusnya bersukacita bahwa ya setidaknya aku udah melakukan apa nih. Terus what you get doing that? What do I get doing this? Mungkin aku memiliki empati yang mudah-mudahan lebih besar dari sebelumnya. Dan ini katanya ada donor darah untuk kebutuhan khusus juga. Iya. Maksudnya apa itu? Jadi kalau pasien kanker biasanya yang mereka butuhkan itu trombosit. Itu untuk menghentikan pendarahan. Nggak semua orang bisa mendonorkan trombosit. Saya sekarang bukan kandidat yang ideal untuk trombosit. Mungkin Bapak bukan, gitu. Kamu mungkin iya. Jadi syaratnya berat, gitu. Secara kesehatan, secara bobot tubuh juga berat, gitu. Nah, waktu mulai donor darah aferesis ini 2010 saya mulai dengan 5 orang teman laki-laki yang saya lihat, oh nih badannya kayaknya bisa nih. Kita tes kesehatannya, kita bawa ke PMI dan mereka bisa. Jadi modal saya 5 orang yang bisa mendonorkan darah tiap 2 minggu. Hari ini alhamdulillah lebih dari 100. Lebih dari 100 yang donor darah tiap 2 minggu. Oke. Menarik banget ya. Kita break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Punya cincin, biasanya wanita kalau punya cincin ngomongnya sambil gini. Wah, oh pengaruh siapa? Oh Mas Dedi, oh siapa luar biasa ini. Suruh nyanyi depan, Garuda Pancasila, akulah pendukung.